Pernahkah kita ketika sholat sunnah ba'diyah sendiri, kemudian pundak kita ada yang nyolek dan dia rame-rame mengikuti sholat kita, padahal yang ikut kita tuh jadi imam itu dia sholat wajib, sementara kita jadi imam tuh bahkan sholat sendiri mulanya jadi imam ya. Atau mungkin kita sholat wajib sendiri, niat sendiri nih, ada orang datang banyak tuh ya bermakmum kepada kita. Mungkin kita pernah mempraktikkan itu ataupun pernah mengalami peristiwa semacam itu ya. Kita sholat sunnah, makmum itu sholat wajib. Nah gitu. Bagaimana kedudukannya dalam ubudiyah ya, hukum fikih? Mungkin kita secara logika oh ya boleh aja. Kan Islam gak begitu Pak. Ibadah ini gak bisa reka-reka sendiri. Dia harus ada rujukan. Boleh atau iya, boleh atau tidak gitu ya. Atau misalnya begini, kita jadi makmum sholat wajib nih ya, imam. Tiba-tiba imam ini bacanya kurang fasih, kurang bagus ya. Bolehkah kita memisahkan diri itu? Yang tadinya sholat berjamaah jadi makmum, sekarang jadi sholat fardiyah sendiri tuh, boleh nggak? Gitu ya. Karena merasa imam ini kurang baik ya dari sisi syarat imam, nah, boleh nggak kita memisahkan diri dari imam jadi makmum pada hari itu, jadi sholat sendiri itu? Kan sholat itu didasari atas dasar niat. Kata Umar bin Khattab dalam hadis yang sangat ma'ruf, dikenal tuh ya, masyhur hadis ini, semua orang mesti hafal. Innamal a'malu binniyah. Setiap amal itu tergantung niatnya. Kita pada waktu itu sholat sendiri, tiba-tiba ada makmum, kan mesti ada perubahan tuh kan. Saya jadi imam sekarang ya. Atau tadinya kita jadi makmum bersama imam tuh, jadi makmum sholat berjamaah, tiba-tiba kan imamnya bermasalah, saya sholat sendiri memisahkan diri. Sangat tergantung pada niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Untuk menjawab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dari sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Hadis ini panjang Pak. Nah, saya singkat saja. Waktu itu Muaz bin Jabal jadi makmum bersama Rasulullah SAW ya. Salat Isya. Selesai salat Isya, Muaz bin Jabal pulang, memimpin kaumnya, jamaahnya tuh ya, yang jumlahnya banyak. Pada waktu itu Muaz bin Jabal jadi imam ya, memimpin. Padahal sudah sholat, sudah selesai sholat Isya, ke rumah, ke masjidnya dia sholat lagi ya, memimpin sholat jamaahnya tuh bersama jamaah. Kemudian dia membaca setelah Fatihah itu surat Al-Baqarah, panjang, satu surah. Bayangkan Pak, satu surat Al-Baqarah. Mungkin salah satu sahabat Nabi yang jadi makmum itu, dia pikir mungkin 5 surat, 5 ayat ya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi. Dikira cuma 5 ayat. Ternyata enggak, 10 ayat. Ternyata enggak, 50 ayat. Wah, merasa enggak nyaman, dia memisahkan diri ya. Karena terlalu panjang bacanya surat Al-Baqarah ya, sampai selesai ya. Lama, berjam-jam ya. Satu rakaat, bayangkan Pak. Memisahkan diri, namanya mufaraqah. Yang tadinya berjamaah, sekarang dia jadi sholat fardiyah sendiri itu ya. Ini hadis Pak, sahih. Artinya apa? Boleh gitu ya, memisahkan diri karena imamnya bermasalah ya, tidak cocok dengan dia. Kemudian selepas sholat
ada di antara makmum itu yang melaporkan kepada Muaz bin Jabal tentang sahabat ini memisahkan diri, pulang dia selesai. Ya, tidak bermakmum pada Muaz bin Jabal. Apa kata Muaz bin Jabal? Innahu minal munafiqin. Dia termasuk orang yang munafik, kata Muaz bin Jabal. Lah sahabat yang dituduh jadi orang munafik itu nggak suka, ya, peristiwa dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang mufaraqah, tentang bacaan yang panjang tuh, bacaan yang keliru dan segala macam itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lah kemudian Rasul menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan Muaz bin Jabal, ya, bersama kaumnya itu dianggap sebagai sholat sunnah. Kami sudah melaksanakan sholat wajib, ya, sholat isya wajib sudah dilaksanakan. Di rumah dia sholat lagi bersama jamaahnya tuh. Itu dianggap sebagai sholat sunnah. Makmumnya sholat wajib. Paham ya? Kan kita tenang nih kalau udah tahu hukumnya begini kan enak. Kalau nanti ada yang nyolek, ya, sekalipun nyolek itu bukan syarat. Rasul cuma memberikan isyarat saja. Kalau kita mau sholat bersama makmum, menjadi makmum dengan sholat yang sudah dibantu, nyolek boleh, juga tidak ada larangan. Tapi yang baik itu ngasih isyarat saja, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Agak keras suaranya, ya, Allahu Akbar. Berarti kan makmum sadar di belakang ada makmum. Nyolek juga tidak apa-apa, menyentuh pundaknya tuh ya, tidak ada larangan, sekalipun juga tidak dicontohkan, nggak masalah, ya, tidak menimbulkan dosa dan tidak membatalkan sahnya sholat. Yang baik membaca takbir, ya, sebagai syarat bagi kita sebagai makmum. Bapak Alhamdulillah Taala, ini penting Pak, ya, bolehnya kita menjadi imam melaksanakan sholat sunnah sementara makmum melaksanakan sholat wajib. Atau, ya, kalau misalnya imamnya kurang nyaman, kita boleh memisahkan diri menjadi sholat sendiri. Begitu juga kita sebagai jadi imam nih, tadinya imam sendiri, ya, nggak ada niat untuk jadi imam, tiba-tiba ada makmum, maka kita boleh merubah niat itu menjadi imam, ya. Kalau gitu sekarang jadi imam tanpa harus mengucapkan. Jadi otomatis saja karena ada makmum di belakang, maka saya berniat jadi imam. Sehingga kedudukan sholatnya dia lebih konsentrasi lagi, lebih khusyuk lagi, ya. Bahkan kalau misalnya malam hari dia boleh mengeraskan suaranya, menandakan dia siap untuk menjadi imam. Nah, kalau kita sering bepergian keluar kota tuh Pak, ya, kita sering Pak, di masjid atau di musola kita datang gitu ya, kita sendiri di sana ada yang sudah sholat sunnah mungkin atau sholat wajib kita tidak tahu, boleh kita bermakmum dengan dia, ya, ikut dengan dia sekalipun imam itu sholat sunnah, ya, kita tetap sholat wajib. Imam salam kita teruskan, wong dia cuma 2 rakaat sholatnya, kita 4 rakaat kan ya, dia salam kita tambah 2 rakaat lagi untuk meneruskan sisa rakaat yang belum kita selesaikan. Begitu kalau kita jadi imam, ya, niatnya sendiri, ada makmum, ubah niatnya segera. Lah, ini adalah bimbingan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam ini enak Pak. Kalau kita sudah tahu ilmunya, hukumnya enak, ya, nggak ada persoalan. Nggak ada misalnya, nanti keraguan itu tidak ada Pak. Ada dasarnya. Dan kita tidak boleh mereka-reka tuh, ya. Kalau misalnya menentukan satu hukum itu, ya, atau permasalahan, kalau misalnya kita nggak tahu, tanya. Kan guru banyak. Kurang di sini cari guru yang lain, masih kurang googling, cari lagi di YouTube, kan gitu ya. Sekarang lebih enak Pak, fasilitas banyak, tinggal kita maunya. Pentingnya mengaji nih. Penting mengaji nih, Pak. Agar kita tahu, agar ibadah ini jadi enak, jadi nyaman, jadi khusyuk, jadi ikhlas tuh. Karena kita sudah tahu ilmunya. Semoga saja, ya, apa yang saya sampaikan ini jadi pelajaran buat kita, jadi ilmu, kita diberikan kemudian memahaminya dan mempraktekannya. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.